Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Dan sebelumnya saya selalu doakan agar kalian semua selalu diberi kemudahan dalam melakukan sesuatu. Di video ini saya akan membahas salah satu film unik yang mungkin saja belum pernah kalian ketahui. Seperti biasa, sebelum film dimulai, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe, like, comment, and share jika teman-teman berkenan. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang terjebak di dalam suatu tempat yang sangat sempit. Tidak lama kemudian, dari sela-sela tembok itu keluar adonan semen yang begitu banyak. Anak kecil itu tidak bisa keluar dari tempat itu. Secara perlahan, anak itu tenggelam di dalam adonan semen itu. Dan film pun dimulai. 15 tahun setelah kejadian itu, sebuah keluarga kecil sedang merayakan kelulusan dari salah satu anak perempuan bernama Sam. Sam baru saja lulus dari sekolah insinyur, yang dimana jurusan tersebut sangat sesuai dengan kemampuannya. Sebagai hadiahnya, Sam diajak oleh ayahnya untuk bergabung dalam perusahaannya. Perusahaan ayahnya Sam bergerak pada bidang peruntuhan bangunan. Tentu saja ajakan ini sangat menarik bagi Sam, apalagi ia langsung mendapatkan proyek besar pertamanya. Ayahnya juga menyiapkan tiket keliling Eropa bersama pacar Sam yang bernama Peter apabila Sam berhasil menyelesaikan proyek ini. Pada hari itu juga Sam langsung pergi menuju lokasi proyek yang akan menjadi tugas pertamanya. Setelah berjam-jam di perjalanan, Sam pun telah tiba di lokasi yang merupakan bangunan apartemen. Bisa kalian lihat sendiri, bangunan ini tidak seperti apartemen, melainkan seperti sebuah penjara. Dari sejarahnya, gedung ini dibangun oleh arsitek bernama Malstraza pada tahun 1990. Tidak lama dari itu, Sam disambut oleh seorang penjaga apartemen yang bernama Mary. Lalu dari pintu utama terdapat seorang anak pria yang baru saja masuk ke dalam bangunan itu. Ternyata pria ini bernama Jimmy, yang merupakan anak dari Mary. Saat itu juga ibunya langsung menyuruh Jimmy untuk mengantar tamu ke kamar 208 dan memberitahu segala aturan yang ada di bangunan ini. Jimmy mengajak Sam naik ke lantai 2. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan lampu yang mati secara mendadak. Sam juga diperingatkan untuk tidak naik ke lantai 8 maupun atap bangunan. Untuk alasannya sendiri, tidak jelas kenapa Sam tidak boleh naik ke lantai 8 bangunan itu. Setelah sampai di kamarnya, Sam pun bingung kenapa ada satu kamar yang ditandai sebagai milik Julie. Tapi ia tidak mau berpikir aneh-aneh dan ia langsung membersihkan dirinya saat itu juga. Kemudian Sam bertemu dengan Mary yang kebetulan sedang berkeliling di bangunan itu. Sam penasaran dan ia bertanya kepada Mary, sebenarnya ada berapa penghuni yang tinggal di apartemen ini. Uniknya, seluruh penghuni di apartemen ini hanyalah berjumlah 4 orang, yang dimana 2 orang terdiri dari Mary dan Jimmy dan 2-nya lagi penghuni tetap. Sam merasa ada yang ganjil, kenapa penghuni lama di kamar ini tidak membawa segala perabotan miliknya. Esok harinya, Sam bersiap diri untuk menganalisis struktur bangunan dan menentukan titik ledak terbaik. Ia yang bertugas memberikan laporan mengenai berapa banyak peledak yang dibutuhkan untuk merobohkan gedung ini. Dan juga, ia harus menentukan jenis peledak apa yang cocok dengan struktur bangunan itu. Beberapa jam kemudian, ia pergi ke salah satu minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Karena merasa penasaran, ia meminjam sebuah komputer untuk browsing mengenai sejarah bangunan itu. Dari sini ia mengetahui sebuah fakta, bahwa Malstraza dan 16 orang lainnya sudah meninggal dalam keadaan mengeras di dalam tembok. Tragedi ini terjadi pada tahun 1993, yang lebih tepatnya 3 tahun setelah apartemen itu dibangun. Sesampainya di bangunan itu, Sam kembali menandai titik ledak terbaik untuk merobohkan bangunan. Namun ia dikejutkan dengan seorang pria yang berlari ke arahnya sambil membawa kapak. Ternyata pria ini adalah salah satu penghuni yang tidak terima dengan adanya kabar penggusuran Malstraza. Pada malam harinya, tiba-tiba Sam diajak oleh Jimmy untuk pergi ke lantai 8. Padahal Jimmy sendiri yang melarang Sam untuk naik. Tapi kali ini, ia malah mengajak Sam menaiki lantai 8. Jimmy bercerita mengenai Malstraza yang meninggal di dalam tembok. Bahkan sampai saat ini masih terdapat sebuah ruangan yang menjadi saksi dari insiden tersebut. Jimmy juga memberitahu bahwa dari 16 korban tersebut terdapat seorang anak kecil bernama Julie
Ya, kalau kalian ingat, nama itu ada di kamar yang berada di dalam kamar 208. Ditambah lagi, scene yang di awal film itu sebenarnya memperlihatkan insiden yang terjadi menimpa seorang Juli. Setelah sampai di ruangan ini, memperlihatkan beberapa tembok yang menjadi saksi tewasnya seorang Juli, Mas Raza maupun ayah dari Jimmy sendiri. Ya, ayah dari Jimmy juga menjadi korban saat Jimmy masih di dalam kandungan ibunya. Maka dari itu, sampai saat ini kita juga tidak pernah diperlihatkan sosok ayah dari Jimmy. Sedangkan untuk sosok Mas Raza sendiri hanya digambar di coretan tembok. Dari gambar itu, Jimmy pun mulai menakut-nakuti Sam sambil bercanda. Namun anehnya, dari kejauhan, Sam melihat ada seseorang yang melihat ke arahnya. Ketika itu juga Jimmy berusaha untuk mengejar orang itu, dan saat ini Sam berada sendirian saja. Parahnya lagi, dalam keadaan seperti itu, lampu senternya malah mati secara mendadak. Dan hal itu membuat Sam panik sampai ia terjatuh. Untung saja, Jimmy menemukan Sam dan langsung mengajaknya keluar dari ruangan itu. Sam jatuh dan harus mendapatkan sebuah luka di lututnya. Dan dengan senang hati, Jimmy menawarkan diri untuk mengobatinya. Tapi karena ada kesempatan, Jimmy yang mengobati malah modus sambil mengelus-elus kakinya Sam. Sam pun sadar pada saat itu, dan ia langsung curiga sampai-sampai membuat Jimmy malu. Di malam harinya, Sam yang sedang bercermin melihat kaca yang ada di belakangnya berguncang dengan kuat. Setelah cermin itu diangkat, paku di cermin itu malah mengeluarkan darah tanpa sebab. Tapi tiba-tiba Sam ditarik ke dalam tembok dan ia tersadar dalam kondisi terkurung. Lebih mengerikannya lagi, tubuhnya perlahan-lahan harus tenggelam di dalam semen secara hidup-hidup. Untung saja semua itu ternyata hanyalah sebuah mimpi buruk dan tidak benar-benar terjadi kepada Sam. Sam terbangun di hari kedua dan semalam tidurnya tidak nyenyak. Pagi ini Sam memeriksa kamarnya. Dia dikejutkan dengan kehadiran pacarnya yang datang ke tempat ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Saat itu juga Sam bersama pacarnya nekat untuk naik ke lantai 8 secara diam-diam. Tanpa disengaja, Sam melihat sebuah tanda yang terdapat di sebelah pintu. Uniknya lagi, tanda itu ada sebuah tombol yang berfungsi. Dan benar saja ada pintu masuk rahasia yang tidak disangka-sangka. Ternyata di dalam pintu itu terdapat sebuah lubang yang begitu dalam. Mengejutkannya, dari dalam lubang itu ternyata dapat melihat isi kamar mandi di dalam kamar 208. Dengan kata lain, selama ini saat Sam sedang mandi sudah diintip oleh Jimmy secara diam-diam. Tidak sampai di situ, di dalam lubang itu terdapat sebuah pintu yang berisi tempat-tempat pembuangan sampah. Di saat yang bersamaan, Mary muncul di hadapan mereka dan Mary pun langsung bingung. Kenapa Sam bisa ada di sini? Setelah momen itu, Sam melaporkan semuanya kepada Mary bahwa Jimmy secara diam-diam sudah mengawasinya dari dalam kamar mandi. Ya, pada akhirnya Jimmy dimarahi habis-habisan oleh ibunya dan ia langsung kabur dari hadapan mereka. Tapi walaupun sudah melaporkan, Sam masih tidak menyangka kalau Jimmy bisa secabul itu. Lalu Peter yang berada di sana merayu Sam untuk melupakan semuanya. Dan ia mengajak Sam untuk pulang pada esok pagi. Tapi sebelum itu udah jelas banget mereka pengen ya begitulah. Sebelum pulang besok pagi, di sisi lain Jimmy yang berada di depan kamarnya hanya bisa mendengar kemesraan mereka sambil bersedih. Pada esok harinya mereka menyiapkan seluruh pakaiannya untuk pergi. Pada hari itu juga laporan dari adiknya juga sudah disiapkan dan akan diberikan kepada ayahnya. Sayangnya, di mana mereka akan meruntuhkan bangunan ini dibutuhkan kurang lebih 600 kg TNT. Sebelum berpisah, Jimmy menyempatkan dirinya untuk minta maaf dan memberikan sebuah kado kepada Sam. Ternyata isi dari kado itu adalah sebuah buku yang diambil Jimmy dari sebuah kamar. Isi dari buku itu sendiri merupakan tulisan tangan Mas Raja asli yang mencakup struktur bangunan secara utuh. Mendengar hal itu, Sam menjadi antusias dan mencari tahu mengenai penjelasan dari buku itu. Kemudian ia dan Peter pun diajak Jimmy untuk mencari tahu di ruangan lantai 8. Di saat sampai di sana, Jimmy sudah menghilang dan yang terdengar hanyalah teriakan minta tolong. Ternyata masih ada ruangan lain di lantai 8 yang menuju sebuah lubang besar. Ketika itu juga Sam berniat turun ke lubang untuk menolong Jimmy yang terjatuh.
sedangkan Peter berjaga di bagian atas sambil mengulurkan tali katrolnya. Pada awalnya semua berjalan secara lancar tanpa kendala sama sekali. Namun tiba-tiba ada sebuah besi tajam yang ditembakkan ke arah Peter. Alhasil, Sam harus melihat Peter meninggal berdarah-darah di depan matanya. Hal itu juga yang membuat tali katrol tidak tertahan dan membuat Sam terjatuh dari ketinggian. Beberapa saat setelah itu, Sam terbangun dalam keadaan tidak menggunakan baju. Anehnya, di dalam lubang itu ia tidak sendirian di sana, melainkan ada seorang pria misterius. Betapa mengejutkannya bahwa Malstraza belum mati dan ia terkurung di dalam lubang apartemen itu. Ia pun memegang sebuah radio yang dimana di dalam rekaman tersebut terdapat suara Jimmy yang meminta tolong. Dengan kata lain, suara yang didengar oleh Sam adalah sebuah suara yang dibuat-buat alias bohong. Benar saja, dari atas lubang itu ada Jimmy yang sengaja melemparkan sebuah surat. Dalam surat itu tertulis bahwa Jimmy tidak bisa membiarkan Sam pergi dari apartemen ini. Dengan tujuan Jimmy ingin Sam belajar bagaimana cara mencintai seorang Jimmy tanpa ada paksaan sedikit pun. Jimmy secara diam-diam mengirimkan laporan kerja milik Sam ke perusahaan ayahnya sendiri. Bahkan ia juga sengaja menyeburkan mobil Sam ke dalam sebuah danau. Semua ini dilakukan oleh Jimmy agar membuat persepsi seolah-olah Sam tidak pulang karena sedang berlibur bersama Peter. Di dalam lubang itu, Jimmy bisa melihat gerak-gerik Malstraza. Tak lama, Jimmy muncul dari atas lubang dan memberikan sebuah kaset kepada arsitek itu. Lalu Malstraza pun berkata bahwa ketika anak laki-laki itu memberikan perintah, maka kita harus mematuhinya. Jika tidak, percayalah padaku, bahwa kita akan menderita. Benar saja, Jimmy menyuruh mereka berdua untuk menari di depan hadapannya, sambil diiringi lagu. Parahnya lagi, Jimmy juga menyuruh mereka untuk berciuman. Mereka berhenti sesuai dengan perintahnya. Sebagai hadiahnya, Jimmy memberikan sebuah walkie-talkie kepada Sam, dan dia juga memberikan buah-buahan kepada Malstraza. Di sisi lain, penghuni apartemen harus meninggalkan bangunan itu. Itu semua dilakukan karena sebentar lagi bangunan itu akan diruntuhkan. Sedangkan si nenek tua malah tetap bertahan di bangunan itu dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sam merasa kehabisan akal. Sam mencoba untuk merayu Jimmy. Ia berkata kepada Jimmy bahwa ia membutuhkan obat karena sedang terluka. Tidak sampai di situ, Sam juga mengaku bahwa ia sangat suka ketika Jimmy mengelus kakinya. Pada malam itu bahkan Sam juga membuka bajunya di depan mata Jimmy untuk membuat dirinya terkena rayuan. Namun hal itu ternyata sia-sia dan sampai sekarang Sam tidak mendapatkan pertolongan. Hujan turun mengguyur tanah di lubang itu dan itu membuat Sam terkejut. Tanpa diduga ternyata jasad pacarnya secara diam-diam dikubur oleh Malstraza di tanah itu. Sudah jelas semua dilakukan atas perintah dari seorang Jimmy. Beberapa jam setelah itu Malstraza bercerita kepada Sam bahwa ia sudah terkurung di sini selama 5.106 hari. Dia juga bercerita bahwa semua yang diberitakan oleh mereka kepada polisi adalah berita palsu, yang dimana Mary bercerita kalau Malstraza sudah mati di dalam tembok. Padahal orang yang tewas di tembok itu adalah penghuni lainnya. Sedangkan Malstraza dibawa oleh Mary ke dalam lubang ini sebagai bentuk balas dendam karena suaminya sudah tewas akibat ide Malstraza. Memang benar apa adanya. Malstraza mengakui bahwa kepercayaan primitif mengenai struktur bangunan masih ia percaya sampai dengan sekarang. Dengan adanya makhluk hidup yang ditumbalkan sebagai korban, maka bangunan dipercaya akan lebih kokoh daripada umumnya. Curiga kenapa Jimmy tidak memberitahu dirinya ketika ingin pamit. Saat itu juga Mary pergi ke lantai 8 dan mendengar suara teriakan Sam dari bawah lubang. Tapi anehnya, ia malah menutup lubang itu, lalu langsung memarahi Jimmy semarah-marahnya. Mary bingung kenapa Jimmy bisa melakukan hal ini, padahal lubang ini dibuat untuk mengurung Malstraza. Jika seperti ini, Mary takut apabila tindakan ini diketahui oleh polisi, dan tentunya akan membuat mereka berdua masuk penjara. Siang harinya, tim peledak yang mendapatkan surat laporan dari Sam sudah tiba di apartemen. Dengan kata lain, rencana Ginny sudah berhasil dan membuat ayahnya Sam tidak curiga sama sekali. Sam terus merayu Jimmy agar ia bisa merubah pikirannya untuk menyelamatkan Sam. Sam juga berkata, bagaimana mungkin aku bisa belajar mencintaimu apabila diriku sendiri sudah tidak ada di dunia ini. Sedangkan Malstraza tidak memberikan izin kepada Sam untuk kabur dari lubang ini. Ia pun langsung mengikat tangan Sam
di lubang itu sambil menggali sebuah kuburan yang ia rancang sendiri. Kuburan itu sengaja dirancang oleh Maestraza dengan beberapa aliran pipa yang terhubung dengan tangki semen. Maestraza percaya di saat tim peledak mencoba untuk meruntuhkan bangunan ini tidak akan hancur apabila ada makhluk hidup tambahan yang dikubur secara hidup-hidup. Di saat itu, Sam secara diam-diam mengambil sebuah besi tajam yang ada di belakang Maestraza. Saat ingin menusuk, Maestraza tidak terkejut sama sekali, dan ia menjelaskan bahwa memang itulah yang ia inginkan. Justru Maestraza sengaja membutuhkan bantuan Sam untuk sementara, yang dimana ia bertugas untuk membunuh Maestraza. Sampai di sini saya pikir memang Maestraza benar-benar orang yang jahat dan berniat untuk membunuh Sam. Ternyata itu semua salah. Saat itu juga ia menyuruh Sam untuk membunuh dirinya. Dan dengan berat hati, Sam menancapkan besi itu ke tubuh Maestraza berkali-kali. Di akhir nafasnya, ia berterima kasih kepada Sam karena telah membantunya untuk tewas di dalam bangunan yang merupakan karyanya sendiri. Di luar bangunan, tim peledak sedang berhitung mundur untuk meledakkan bom yang sudah ditanam. Namun untungnya tiba-tiba Jimmy berubah pikiran dan menyelamatkan Sam saat itu juga. Alhasil hitung mundur pun langsung dibatalkan dan ibunya Sam ketakutan karena pengakuan anaknya. Ayahnya Sam pun terkejut. Bagaimana bisa anaknya berada di lubang itu? Pada akhirnya Mary pun meminta maaf kepada ayahnya Sam. Dan Jimmy melompat ke lubang itu. Ya, ujung-ujungnya Jimmy harus tewas di sebelah wanita idamannya. Sedangkan Sam berhasil diselamatkan dan masih bernafas secara normal. Mary sendiri selaku ibunya Jimmy harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena ia terlibat dalam aksi penyekapan. Ending dari film ini, Sam memuji seluruh karya dari Maestraza, yang dimana sampai saat ini sudah ada 27 bangunan yang dibuat oleh Maestraza. Hebatnya, sampai saat ini seluruh bangunan itu masih berdiri tegak dan kokoh. Dan juga rencana penggusuran apartemen ini tidak jadi dilakukan untuk menghormati jasa Maestraza. Menurut saya film ini sih keren banget karena di awal film kita tertuju pada sosok Maestraza yang dikira jahat dan sadis, tapi ternyata plot twistnya baru ditunjukkan di akhir film ini. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan dari film ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Usman, cabut dulu. Dadah.